Dulu, sebelum aku punya tempat kos, rasanya pingin banget seperti tetangga yang tiap 6 bulan sekali bisa nambah aset-asetnya, tentu hasil dari usaha kosannya. Sekarang, keinginanku bersama suami itu bisa terwujud. Jadilah aku sebagai ibu kos, yang tiap hari harus ngawasi, dan menjamin kenyamanan para penghuni. Tetapi tiba-tiba godaan datang, hingga sedikit banyak mengubah pola hidupku. Godaan apa itu? Yuk, kita ikuti cerita lengkapnya. Malu? Atau mungkin memalukan? Atau emang gak tahu malu dengan apa yang aku lakukan ini? Betapa tidak, sebagai ibu rumah tangga, aku tak bisa menempatkan diri secara bijaksana dalam menghadapi sebuah masalah. Aku tak bisa nahan diri ketika niat telah menjadi tekad, dan kini sudah pada tahap perjuangan. Rasa penasaran itu kadung merasuki isi otakku, dan terus saja ingin mewujudkan. Karena itu, ketika peluang dan kesempatan itu datang, secepatnya aku gunakan dengan sebaik-sebaiknya. Adalah anak kosku sendiri yang bisa menyelesaikan keresahan hati ini. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk ikuti ceritanya hingga tuntas, semoga menjadi hiburan sekaligus dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan. Namaku Hapsari. Umur sudah 42 tahun. Suamiku Hendra, umur 58 tahun. Aku emang ibu rumah tangga biasa, tapi punya tempat kos, maksudku ngelola tempat kos untuk laki-laki. Aku punya anak kos cukup banyak. Ada 15 kamar semua terisi, ada yang satu kamar 2 orang, ada yang satu, tergantung yang 25 orang, dan semuanya mahasiswa. Sedangkan Mas Hendra profesinya sebagai pelaksana proyek dari sebuah CV. Karena aku bikin 15 kamar. Sekamar ada yang 2 orang ada juga yang 1 orang, tergantung permintaan mereka. Semuanya mahasiswa. Karena gak jauh dari rumahku ada perguruan tinggi. Dan 10 KMR itu merupakan investasiku dan suami. Kami gak mau di hari tua nanti selalu merepotkan anak. Apalagi sebentar lagi suami sudah berniat pensiun. Sejak punya rumah kos-kosan, kerjaku tiap hari cuma bersih-bersih. Daripada nyuruh orang malah bayar. Kalau ditanganin sendiri, selain lebih hemat, juga lebih bersih. Apalagi kos-kosan cowok, sama sekali gak bisa jaga kebersihan. Gak kayak kanol stan cewek. Jadi lokasi rumah kos-kosan ada di belakang rumahku. Jadi setiap saat aku bersih-bersih sekalian ngecek air, atau lampu. Kadang mereka itu lalai. Air atau lampu yang sudah gak dipakai dibiarkan nyala mubazir. Ngatur orang banyak emang repot. Biar yang bayar mereka, tapi tetap sayang kalau air atau lampu dibuang percuma. Apalagi kalau pas musim kemarau. Susah air. Dan entah kenapa, dalam seminggu terakhir ini, tiap malam, aku jadi rajin cek rumah kos. Setiap pukul 21 WIB, pasti aku ke rumah kos. Kalau suami belum tidur, alasanku mau cek 4 ir. Sebenarnya aku tahu apa yang jadi alasannya. Dan alasannya sangat privasi. Tapi karena sudah terlanjur cerita, maka tetap aku buka di sini. Anak kosku ada yang namanya Ferdi. Paling cakep tapi dia itu pendiam. Makanya dia ngambil sekamar sendirian. Kuperhatikan, korden jendela kemria gak pernah ditutup. Jadi kalau malam tuh, walau jendela ditutup tapi keadaan dalam KMR terlihat jelas. Apalagi lampunya 25 watt. Pasti dia berpikir, malam-malam gak akan ada orang lewat di luar jendela. Dan memang gak akan ada selain aku. Karena samping jendela itu lorong antara tembok pagar bumi dan tembok rumah. Malam itu, sekitar jam 9, aku juga lupa. Kenapa saat itu masuk ke lorong samping rumah. Biasanya juga gak pernah. Karena keadaannya gelap. Tanpa sengaja aku nengok ke dalam KMR Ferdi yang keadaannya terang tanpa ditutup korden. Padahal setiap jendela kamar ada kordennya. Saat itu aku merasakan nafasku seperti berhenti. Seisi dadu aku seperti dilanda huru-hara. Itu musahab dari mataku yang menyaksikan keadaan di dalam KMR Ferdi. Beberapa kali aku harus nelen airku sendiri.
Emang apa sih yang aku saksikan? Di dalam KMR, sendirian, Ferdi tengah ritual mandiri. Aku penasaran dan makin mendekati jendela. Aku yakin dari dalam gak bisa lihat keluar karen gelap. Aku merasakan 9 etaran hebat, ketika menyaksikan dengan jelas apa yang dilakukan Ferdi. Aku bisa melihat dengan jelas ternyata Ferdi itu punya brain istimewa. Padahal bocah itu perawakannya ceking, tinggi, tapi punya eskavator segede itu. Sekilas bayangan suamiku melintas di benakku. Selama ini aku anggap suamiku sudah paling super, ternyata salah. Masih ada yang jauh super lagi. Wow, jujur, sebenarnya aku mau berlalu saja pantaran merasa risih sendiri. Tapi karena mata tuaku ini suka lihat yang super-super, jadi niatku itu aku urungkan. Aku tetap bertahan di situ. Berdiri sambil terus fokus memperhatikan Ferdi yang ada di dalam. Sepertinya ia lagi keasyikan nikmatin hasilnya sampai dia melek merem sambil seperti nahan sakit, tapi setelahnya ia diam dan terteder. Ini sudah ketiga kalinya secara berturut-turut aku mergokin yang beginian. Sepertinya ini sudah cukup lama ia lakukan. Mungkin dia gak bisa tidur sebelum melakukan ritual. Dan fatalnya, aku pun berubah seperti pingin lihat dan lihat lagi. Tiap malam aku harus melintasi dekat KMR Ferdi dengan alasan yang sama, ngecek air, lampu, dan pintu gerbang. Padahal aku hanya ingin menyaksikan pertunjukan seni tingkat tinggi dari Ferdi, meski dari balik jendela. Lebih fatal lagi, saking seringnya aku lewat situ, hal ini mulai mempengaruhi jalan pikiranku. Aku mulai terobsesi dan memunculkan pikiran yang aneh di kepalaku, dan jujur, itu mulai mengganggu. Andai aku bisa ngerasain yang sesuper itu, wow, gimana ya? Gitu kan pikiran yang mengusikku. Terus anehnya lagi, mulai kuhubungkan dengan kondisi suamiku. Apalagi suamiku sudah mulai melemah karena dimakan usia, udah gak semenyala yang dulu, gairah untuk itu tinggal 25%. Sementara aku masih semangat tinggi bahkan tengah memasuki masa puncak kejayaan. Sampai akhirnya aku sudah gak kuat lagi nenggejolaks, dan aku mau nekat saja, Ferdi harus aku dapatkan malam ini. Di lain pihak, malam ini suamiku seperti kelelahan. Dia TDR abis isa, tadi. Jam 9 lewat aku baru keluar menuju rumah kos. Jalanku sengaja agak melipir, karena masih ada beberapa di antar mereka yang pada nongkrong di teras. Begitu memasuki area kostan, ada yang mulai bergemuruh dak-dik-duk-der. Dan seperti dugaanku, Ferdi sudah mulai persiapan. Memang belum mulai, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda akan dimulainya pertunjukan wayang goleknya. Aku masih sabar nunggu, dengan keadaan hati yang sudah gak menentu. Dan mungkin 5 menit kemudian, Ferdi beberapa benar mulai pertunjukannya. Namun belum ada semenit, aku langsung ketok-ketok jendelanya. Kulihat Ferdi terjingkat kaget. Uru-uru merafikan dirinya. Dia seperti ragu, atau takut mau buka jendelanya. Aku ketuk sekali lagi. Baru Ferdi membuka nis. Oh ibu, serunya dengan melihatku tegang. Ngapain ibu di sini? Sejak kapan ibu di sini? Serunya pingin tahu kenapa aku berada di tempat itu. Set, jangan keras-keras napa Fer. Di depan masih ada banyak anak, bisikku sambil menyilangkan jari ke mulut. Dan tanpa ngomong, aku masuk aja lewat jendela. Untung aja gak terlalu tinggi, jadi aku gak ngalami kesulitan. Ferdi hanya melongo dan bengong melihat aksiku, ia seperti tak percaya dan bingung. Setelah aku di dalam, Ferdi ngomong, jadi ibu lihat saya. Aku melihatnya tiap malam, sambarku cepat karena aku sudah tahu arah omongannya. Jadi ibu tiap malam berada di sini. Tanya Ferdi lagi, kenapa kamu buang percuma jamu sehat itu? Ujarku tanpa jawab pertanyaannya. Maksud ibu? Tanya Ferdi nampak seperti anak blow on. Ketimbang dibuang percuma ibu siap kok menampungnya. Ibu cius. Ciuslah. Tapi kalau halimun gimana? Ibu sudah gak bisa halimun, sudah dipasang sabuk pengaman. Ah,
Kalau gitu kenapa gak dari kemarin ibu bilang? Kemarin belum lihat kamu bisa mainin wayang golekmu, baru beberapa hari ini saja kulihat kebolehanmu, sahutku. Dan selanjutnya, aku dan Ferdi sudah tak bisa diomongin lagi. Sudah saling memberi dan saling menerima. Bersama naik tinggi keluar angkasa sembari melihat pemandangan yang indah-indah. Ternyata emang benar dugaanku kalau Ferdi tak membutuhkan waktu lama untuk mengubah suasana. Dengan Apollonya yang jumbo dan canggih, langsung melesat meninggalkan bumi, muter-muter Sakwalehe, baru kembali lagi mendarat ke bumi setelah kehabisan baterai, sampai akhirnya aku terhempas dan jatuh lagi dalam keadaan tak berdaya dan lunglai. Os, Ferdi, jangan keburu, biar Apollo ini mendarat dan bersemayam dulu sampai siap berangkat mengangkasa kembali. Ucapku yang meluncur tanpa kendali. Aku senang. Apa yang aku angankan telah kurasakan. Kemarin hanya menyaksikan sambil berhalusinasi, tapi sekarang sudah bisa mewujudkan mimpi. Hatiku benar-benar sudah marem. Gak pingin yang lain. Pokok dahsyat gitu loh. Dan sampai saat ini aku masih minta jika waktu dan kesempatan tersedia. Bahkan aku rela membebaskan dia dari uang kos. Aku gratiskan saja, juga sekali waktu malah aku beri bonus uang jajan, biar Ferdi semakin kerasan dan bahagia. Gak masalah. Bahagia memang gak gratis. Aku tahu itu, dan mungkin aku orang yang beruntung. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Yang jelas sampai detik ini aku masih gak pingin berpisah sama Ferdi. Aku belum mau kehilangan barang istimewa dan super yang tak dimiliki tiap orang. Mungkin sampai Ferdi lulus kuliah dan pulang kampung, atau kerja di tempat lain, tapi Ferdi masih setahun lagi di sini. Setahun itu masih lama, kalau tanpa henti, kupikir sudah warak juga. Kadang aku juga berpikir akan dosa, telah bermain petak umpet di belakang suami. Tapi sampai detik ini gak ada komplain. Apakah aku emang diberi kesempatan, atau suamiku sengaja punya rencana tertentu? Entahlah, semoga semua tetap lancar, dan gak ada gejolak dalam rumah tanggaku. Begitu doa dan harapanku. Sekian dan terima kasih.